Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Selasa 11 Oktober tahun 2022. Puji Tuhan, oleh karena pekabaran setiap hari boleh tersalurkan kepada setiap telinga yang selalu bersedia untuk mendengarkan. Dan saya bersyukur oleh karena adik Yunita Monim yang berada di tanah Papua boleh juga turut serta dalam memberikan komentar pada renungan kita pada hari kemarin. Doa dan harapan saya bukan hanya Yunita, tetapi juga setiap pendengar di mana saja berada yang saya tidak sebutkan satu persatu, tetapi kiranya Tuhan akan memberkati. Dan doa juga untuk adik Venetio Kutika yang dalam keadaan sakit, semoga boleh dipulihkan. Begitu pula dengan Nona atau adik Putri Sampel yang juga di dalam keadaan sakit, semoga dapat diberikan kekuatan dan juga kesembuhan. Juga bagi saudara Adrianus Modern yang juga dalam keadaan sakit, semoga dapat kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Dan biarlah berkat-berkat Allah selalu menaungi kehidupan kita semua. Baik, pagi ini kita akan dengarkan pekabaran firman Tuhan dan judul renungan kita adalah keteguhan dalam pelayanan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan mempelajari akan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu pagi ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami, menuntun kami untuk tetap kuat, tetap teguh melayani Engkau hingga Yesus datang. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini dengan judul keteguhan dalam pelayanan. Dan ayat Alkitab 1 Korintus 7 ayat 24. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Sekali lagi 1 Korintus 7 ayat 24. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Hamba Tuhan harus mengenakan semua perlengkapan senjata Allah. Kita tidak bergumul melawan musuh manusia. Tuhan memanggil setiap orang Kristen untuk memasuki peperangan rohani dan berperang di bawah kepemimpinannya, dan menggantungkan keberhasilan pada rahmat dan pertolongan surga. Kita harus maju dengan kekuatan yang maha kuasa. Jangan pernah kita menyerah pada serangan setan. Mengapakah sebagai pejuang Kristen kita tidak melawan penguasa kejahatan serta penghulu-penghulu gelap dunia ini? Tuhan memanggil kita untuk maju terus, menggunakan karunia yang dipercayakan kepada kita. Setan akan menempatkan pencobaan di hadapan kita. Dia akan mencoba mengalahkan kita dengan siasat. Tetapi dalam kekuatan Tuhan kita harus berdiri teguh seperti batu karang dalam prinsip. Dalam peperangan ini tidak ada pembebas tugas atau pembebasan tugas. Agen setan tidak pernah berhenti dalam pekerjaan penghancuran. Mereka yang melayani Kristus harus mengawasi setiap pos terdepan. Tuhan kita adalah penyelamat jiwa-jiwa yang binasa dari kehancuran. Ini adalah karya agung yang tak terbatas dan manusia tidak dapat berharap untuk memperoleh kesuksesan di dalamnya, kecuali dia bersatu dengan pekerja ilahi. Sejak kekekalan, Kristus telah menjadi penebus manusia. Sejak kejatuhan dalam dosa kepada mereka yang bersatu dengannya dalam pekerjaan yang besar, telah dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Orang Kristen didorong untuk menunjukkan ketekunan dan kesabaran dalam melaksanakan pekerjaan pelayanan Injil. Sehubungan dengan pekerjaan misionaris medis, saat ini ia memperoleh pengalaman keagamaan yang benar. Ia memperoleh pengetahuan rohani yang membentuk karakter. Kehidupan seorang Kristen sejati adalah satu siklus pelayanan yang berkelanjutan. Pekabaran pagi ini mau mengajarkan kita untuk teguh melayani.
jangan mundur. Semangat untuk melayani, jangan mundur. Harus semangat, harus setia melayani. Dan melayani itu sebenarnya saudara, bukan ketika saudara dari kampung sebelah, saudara pergi ke kampung sebelah untuk menyampaikan tentang Yesus. Itu terlalu jauh. Apa yang Yesus sendiri katakan, mulai dari Yerusalem, kemudian Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Maksudnya adalah kita boleh pergi ke ujung bumi, dan itu tugas kita. Tetapi kita kadang-kadang lupa penginjilan itu dimulai dari diri kita, dimulai dari keluarga kita, dimulai dari tetangga-tetangga kita. Apakah kita sudah setia, kita sudah dengan senang hati melakukan itu, atau kita sudah bosan? Saya sudah bosan untuk menginjili dia pendeta, terlalu susah mereka. Nah, belum tentu ketika kita mengunjungi kepada mereka lalu bertanya tentang hubungan mereka dengan kita, belum tentu mereka akan menjawab dengan baik. Nah, itulah sebabnya kita perlu teguh dalam melayani, semangat dalam melayani. Tapi jangan lupa, jangan pernah patah semangat untuk mulai dari keluarga kita, dari tetangga-tetangga kita. Kita boleh berhasil menginjil di luar, tetapi kalau kita gagal menginjil dalam keluarga kita sendiri, kita telah gagal besar. Saya bersyukur pada waktu penginjilan kemarin di Togasa, walaupun di kampung itu tidak ada yang dibaptis, walaupun ada sekitar 9 orang yang hampir membuat keputusan, tetapi mereka gagal membuat keputusan. Tetapi saya membaptis 2 ponakan saya, anak dari kakak saya, 2 mereka dibaptis. Dan saya puji Tuhan, oleh karena pelayanan penginjilan saya bisa menjangkau kepada keluarga saya sendiri. Saya bersyukur. Dan pertanyaan kepada kita boleh berhasil, kita boleh apa saja di luar, tapi apakah kita sudah berhasil di dalam keluarga kita, memenangkan suami kita, memenangkan istri kita? Itu tanggung jawab yang besar. Saya sebagai seorang pendeta, ketika ayah saya tidak setia, jadi pertanyaan, jadi beban. Ketika mama saya tidak setia, jadi beban. Ketika mama atau orang tua mantu saya tidak setia, saya jadi beban. Itu tanggung jawab. Walaupun itu bukan menjadi berat bagi kita, tetapi mari bergantung kepada Tuhan. Semangat. Mulai dulu dari Yerusalem dan sampai kepada ujung bumi. Tuhan berkati pekabaran pagi ini. Semoga menjadi berkat besar dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman yang begitu indah. Mengajak kami, menguatkan kami, menuntun kami untuk tetap semangat melayani Engkau. Bukan dimulai dari tempat yang jauh, tapi dimulai dari sekeliling kami yang terdekat, sampai kemudian seterusnya kepada orang lain yang ada di jauh. Kami mau berdoa agar pekabaran ini termeterai di hati kami. Berkati setiap pendengar di mana saja berada. Renungan pagi ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Hamba-Mu serahkan dalam tangan Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.